Iya, Bu Laila, mungkin Ibu bisa cerita mengenai pengalaman di kemo sehingga teman-teman di sini yang seperti apa sih rasanya di kemo itu Rasanya mungkin ya Pak juga. Eko ya. Jadi Iya. tuh waktu kan saya cerita dulu awalnya ya Pak Eko ya, aku ikut ini tuh karena mertuaku sebelumnya ikut DOL Oh ya. Pak Sugiarto, tapi terus yang olah nafas gitu kan. Karena tahu waktu itu kan aku sampai nggak bisa makan Pak Eko karena Ya, sebelum kemo ya, ya, sebelum ya. kemo. Terus lebih termotivasi lagi karena aku waktu itu ikut Zoom yang apa penanganan paliatif itu ya Pak Eko ya. Benar Ya. nggak? Yang Mbak. aku bilang bagaimana supaya saya bisa makan ya. Terus kata Pak Eko, coba aku puntur gitu kan. Oke, di situ aku puntur gitu. Terus karena memang udah prosedurnya harus kemo, jadi saya coba tuh Pak Eko. Jadi waktu awal pertama kali kemo itu rasanya luar biasa sih, sampai nggak bisa jalan. Mungkin Wah, sekitar 1 minggu. Terus kemo yang kedua, saya pikir saya harus lebih kuat lagi gitu kan. Takutnya nanti efeknya seperti itu lagi kemo yang kedua. Oh, sebelum kemo kedua ternyata saya harus jadi Upin Ipin. itu gundul semua. Sampai kan aku punya anak yang 3 tahun, aku bilang tolong dong temenin Bunda jadi Upin sama Ipin gitu. Terus itu aku gak mau, aku mau ya jadi yang ganteng kata dia gitu, oke. Jadi saya sendirian gitu. Terus kemo kedua ternyata di situ aku efeknya nggak separah kemo pertama. Mungkin karena aku memang udah stop gula, stop segala macam gitu ya Pak Eko ya. Di kemo ketiga ternyata dosisnya aku tuh dinaikin, jadi aku drop lagi. Buka obat pun tangan ternyata nggak bisa. Udah semakin lemes tuh yang kemo ketiga. Aku nggak tahu kenapa, karena ternyata ada dosis yang harus dinaikin. Dinaikkan, ditingkatkan. Ya, Ya, benar ditingkatkan. Jadi ada 2 obat yang obat kemo itu dosis aku tuh dinaikin. Terus karena aku antisipasi lagi kan untuk kemo yang berikutnya, aduh aku takut banget nih untuk kejadian lebih parah yang dari kemo ketiga. Ternyata kemo keempat sampai kemo ketujuh, justru aku nggak separah yang kemo sebelumnya gitu kan. Mungkin karena apa ya? Ya mungkin karena itu ya udah IF, udah segala macam. Jadi tuh kayak semakin, aduh kuat deh bisa gitu, aku bisa gitu. Itu sih Pak Eko. Terus CA aku Pak Eko, tadinya tuh 3.598. Sekarang jadi Pak. 21 Hanya dua terakhir. puluh satu CA-nya Iya, dari iya. 2000 3.000 Pak Eko, 3.500 sekian. tinggi sekali tuh. Tinggi banget, aku sampai dibilang penyebar. Aku tuh sampai nangis waktu awal tahu. Karena itu tuh jadi inget lagi tuh berat banget gitu Pak Eko waktu 3.000 sekian itu kan. Sampai kata bapak mertua aku udah ikut aja langsung gitu kan. Langsung ikut mobi gitu. Oke, terus ternyata aku bulan November mau dioperasi untuk yang kedua kali Pak Eko. Untuk ternyata aku cek lagi dari hasil CT scan segala macam semua udah mengecil. Dari yang tadinya aku 9 senti segala macam untuk adenomiosisnya ya, multiple myom. Sekarang sudah jadi udah kecil banget sih Pak Eko. Jadi karena udah diangkat juga pas November kemarin itu. Jadi sebelum November itu memang aku CT scan terus sama hasil CA itunya jadi 21. Aku kaget. Aku pikir tuh ya Allah tolong turunin aja jadi 100. Aku pikir gitu deh. Jangan ribuan itu. Ternyata malah dibawa Di malah bawah turun. Aku 100. sampai suamiku, aku sampai ya Allah tolong 100-an aja ya Allah, jangan sampai ribuan lagi gitu. Aku cuma berdoa gitu, tapi ternyata pas hasilnya ya Allah Masya Allah hasilnya 21 Pak Eko. Jadi benar-benar di bawah 35 kan, normalnya itu 35 kan ya. Ya, betul, betul. Bu Laila, ini karena serba cepat ya, Oh, spontanitas. Saya pengen Bu Laila memperkenalkan diri Ibu dari oh, mana. baik-baik. Iya, iya. Jadi gini Pak Eko, saya Laila, saya CA ovarium. Jadi pada saat bulan Mei itu saya kan sakit-sakit terus. Mensnya itu tidak, sebenarnya saya sebelumnya mensnya teratur banget. Nggak pernah tuh mensnya tuh yang tiba-tiba nggak dapet tuh nggak pernah. Makanya saya paling takut tiap bulan takut hamil gitu kan. Karena saya nggak KB gitu Pak Eko. Oh, iya, iya. Iya, saya takut banget. Pokoknya setiap bulan saya takut hamil gitulah intinya. Nah, terus pada saat bulan Mei itu saya mensnya cuma setetes tuh tanggal 15 Mei. Setetes selama 5 hari berturut-turut sampai dengan tanggal 20. Di situ kan saya panik, takutnya hamil kan. Aku Itu berpikirnya tahun gitu. berapa itu, Bu? Tahun 2023, Pak Eko. Oh, baru-baru ini ya. Iya, baru. Iya, iya. Nah, terus ternyata kok sakitnya saya makin parah. Saya nggak bisa tidur sampai 1 bulan setengah, Pak Eko. Bukan berarti saya nggak bisa tidur merem ya.
Saya tidurnya tuh duduk Pak Eko, saking terlalu sakitnya, terlalu sakit gitu. Sampai saya setiap setengah dua itu bangun dan saya nangis-nangis gitu. Nangis karena terlalu sakit banget. Sakitnya tuh luar biasa. Sampai akhirnya ke dokter, sama dokter aku disuntik deposiklo. Aku nggak ngerti itu tadinya suntikan apa, karena memang aku nggak pernah KB, Pak Eko. KB Ya. hormonal pun nggak pernah. Saya cuma KB Indomaret, Pak Eko. Maksudnya beli seharinya di Ah, Indomaret ya, atau ya, di ya. Saya Alfamart. paham, saya paham, saya paham. Itu maksudnya. Udah gitu aja. Terus akhirnya di situ dibilang kalau saya tuh adenomiosis awalnya gitu, dengan diagnosa seperti itu kan Pak Eko. Saya berpikir, saya nggak ngerti tuh adenomiosis apa, ternyata oh ada miumnya gitu. Terus gimana cara penanggulangannya, Dok? Harus disuntik aja nanti mengecil. Ya udah, saya karena orang awam dan nggak pernah ngerti tentang suntik-suntikan untuk KB gitu, saya ikutin prosedurnya. Ternyata pada saat saya disuntik 1 bulan berturut-turut bahkan lebih, mens saya nggak berhenti-berhenti Pak Eko. Itu sampai HB saya turun jadi 6. Saking iya. 12 Terus menjadi 6 luar biasa itu. iya karena Nggak sempoyongan. be- bukan sempoyongan lagi, sampai nggak kuat jalan, keringetnya pun segede-gede jagung kayaknya. Terus di situ saya berpikir kayaknya saya harus cari second opinion deh. Saya ke dokter yang lain. Dokter bilang, oh ini sih nggak bisa disuntik terus-terusan. Kamu nih harus diangkat rahimnya. Wah, di situ saya malah saya sendirian. Saya biasa memang kalau ke dokter apa sendirian, karena suami saya maunya cuman hasil finalnya aja seperti apa gitu kan. Di situ saya langsung telepon suami saya, langsung telepon keluarga saya, gimana, apakah memang seperti ini gitu prosedurnya. Aku kan juga nggak ngerti ya. Terus kata suamiku, ya udah deh, nanti kita cari dokter lain. Sampai akhirnya aku ke dokter sampai 5 kali saya Pak Eko. Nah, di dokter yang kelima di situ bilang, ah ini sih prosedurnya kuret gitu kan. Oh kuret dok, iya dikuret dulu ya, saya mau lihat. Ternyata dari hasil kuret saya bagus Pak Eko, mungkin karena di mulut rahimnya ya, di Ya. serviksnya itu tidak ada kanker. Ternyata untuk hasil patologinya oke, saya dioperasi pada kayaknya bulan Juli, awal Juli, 4 Juli saya operasi di Bintaro tuh, di Premier Bintaro saya operasi. Ternyata pas operasi itu dokternya kaget, shock banget, karena dari rahim saya tuh udah terlalu rapuh dan perlengketan ke usus gitu Pak Eko. Di situ dokternya shock, suami saya pun shock karena suami saya dipanggil sampai 3 kali untuk ngeliat, dan di situ disarankan untuk bikin stoma. Suami saya takut saya bangun-bangun operasi malah makin shock gitu Pak Eko. Akhirnya operasinya digagalin, dibatalin. Akhirnya waktu itu cuma diambil apa ovarium kanan sama saluran tuba falopi kirinya gitu. Nah, terusnya karena seperti itu diambillah hasil-hasilnya. Ternyata dari hasil patologi saya itu kankernya ganas, menyebarnya cepat, Hmm. dan stadium 3. Dan hasil CA saya pun yang saya bilang 3.598. Itu Pak Eko. Itu saya sampai Apa berpikir, rasanya setelah melihat data itu, Bu? rasanya tuh kayak aku masih hidup nggak sih bulan depan gitu Pak Eko. Jadi kayak oh my God, aku kayak aduh aku kuat nggak ya gitu, aduh anakku masih kecil lagi, yang ketiga aku pikir gitu kan, aduh anakku masih nanti mau masuk SMP lagi, aku pikir gitu kan, aduh aku kuat nggak ya, aku bisa nggak ya temenin anak-anakku gitu Pak Eko. Sedih banget. Terus kata bapak mertua aku, oke ikut aja cara bapak gitu, bapak aja diabetesnya sembuh gitu. Aku sampai gimana, ya udah deh aku coba, aku bisa. Tadinya aku nggak bisa makan Pak Eko, apapun yang aku makan muntah, sampai Bu Ernesta pernah nelfon video apa, dia percaya gitu kuat-kuat. Terus aku berpikir, ya Allah tolong kasih aku kekuatan gitu, kayak gimana lagi gitu. Tapi sampai akhirnya kata Pak Eko coba yang aku puntur. Oke, aku puntur tuh Pak Eko. Aku langsung kata suamiku, udah ambil sepaket aja 10 kali gitu, siapa tahu aku bisa makan gitu kan ya Pak Eko. Jadi di BSD tuh aku puntur, aku puntur. Terus kata dokternya, kamu jangan puasa, maksudnya jangan IF. Aku kan jelasin ke dokternya, kamu kenapa sampai nggak bisa makan. Saya IF gitu gitu. Coba jangan IF dulu, badan kamu tuh udah terlalu kecil banget. Karena aku turun sampai 16 kilo Pak Eko. 16 kilo. Iya, terus aku bilang, tapi gimana saya mau sembuh, aku bilang gitu kan. Ya udah coba, tapi kata suamiku udah coba.
coba aja yang menurut kamu nyaman, yang kira-kira menurut kamu kamu bisa. Akhirnya aku ada sekian kemo-kemo, di kemo keempat, mau menjelang kemo keempat, aku disuruh CT scan, Pak Eko. CT scan sama cek CA lagi. Di situ aku udah nggak ada perlengketan ke usus, Pak Eko. Ya Allah, aku tuh alhamdulillah banget. Aku tuh kayak Masya Allah gitu. Perlengketan ke ususku nggak ada. Jadi kan tadinya aku udah join sama dokter bedah digestif, Pak Eko. Di situ, di dokter bedah digestif, aku disaranin final answer-nya ya, Pak Eko, aku bikin stoma gitu. Aku udah nangis-nangis tuh 1 bulan sebelum itu. Kok gitu dok? Tapi kan gimana ya udah kan kita nggak tahu nanti kayak gimana gitu kan. Ya udah deh aku sampai nyakinin ke suamiku, kamu jijik nggak sih kalau misalnya aku ada stoma gitu? Maksudnya takutnya kayak gitu-gitu. Pokoknya aku meyakinkan gitu. Terus kata suamiku, ya kamunya bisa nggak dengan situasi seperti itu? Aku sampai makin nangis. Tapi alhamdulillahnya pas hasil CT scan di usus tidak, maksudnya bagus gitu Pak Eko, tidak ada perlengketan apapun. Sampai dokter pas operasi gini, kemarin saya lihat perlengketannya cuma dikit banget, jadi bisa gitu. Jadi alhamdulillah Pak Eko, gitu Pak Eko. Aku mikir ya Allah, anakku masih kecil banget gitu. Anakku kan kalau setiap aku lagi down banget tuh aku nggak mau dilihat anak-anakku Pak Eko. Sampai setiap aku dirawat apa gimana, aku nggak mau video call, kalau mau WA aja gitu. Bunda, misalnya Bunda sakit nggak? Terus aku bilang, ya lebih sakit ditinggal pas lagi sayang-sayangnya sih, kan aku suka ngeledekin anak-anakku kayak gitu aja sih. Oh gitu ya Bun? Iya, udah pokoknya doain aja Bun. Ya, aku pikir ya udahlah, kayaknya aku harus semangat. Terus pas kemarin tuh aku yang kayak Masya Allah, kayak mukjizat aja gitu Pak Eko. Jadi ngerasa ya memang kayaknya harus lebih semangat lagi. Dan aku pikir nih tadi kayak mau ketujuh aku bakal drop yang sedrop-dropnya karena dinaikin semua dosisnya. Suamiku tuh dia langsung, bisa ya nanti kamu nggak bisa jalan sini. Nah, aku mikir oh iya nanti anakku ada pentas lagi, aku gimana ya. Ternyata abis kemo ketujuh malah aku ya udah fine-fine aja Pak Eko gitu. Tidak terasa apa-apa, Bu? Cuma terasa pusing kan, kata suamiku gimana, pusing pusing doang, ya udah deh tidur tidur gitu kan. Ada pas aku habis bangun itu besoknya aku bisa jalan yang biasanya aku nggak bisa jalan, nggak bisa apa gitu Pak Eko. Ibu merasa nggak bahwa, oh ini karena pola makan saya berubah? Bisa jadi sih Pak Eko, memang aku ngerasa mikir gini, ya karena kan aku memang udah nggak pernah makan gula, karbo juga Iya. udah enggak ya. Jadi rasa kayaknya mungkin sebelumnya juga sempet naik berat badan tuh Pak Eko. Naik dari tadinya cuma 52 jadi 50, terakhir kemarin apa ya, 58 deh kayaknya. Apa Iya. 56 ya. 57 lah. Kayak 56, 57, 58 ya kayak gitu. Jadi kan ya memang karena pola makan juga ya jadinya hmm, ya jadi itu Pak Eko jadi kuat gitu ya. Kalau aku pikir-pikir ya jadi kuat segala macam. Gitu sih Pak Eko. Ini nih anakku yang kecil Pak Eko. Semangat ya. Siapa? Halo, siapa namanya ini? Halo, namanya siapa ini? Nama sayang? Siapa? Siapa namanya? Namanya Kenji Pak Eko. Oh, Kenzi. Pakai Iya. nama Jepang. Ya Pak Eko jadi gitu Pak Eko. Jadi aku pikir ya udahlah, memang harus seperti ini mungkin jalannya Pak Eko. Tapi bener-bener Pak Eko itu bersyukur banget. CA aku yang tadinya ribuan, yang aku cuma minta sama Allah, ya Allah tolong dikasih ratusan aja gitu biar aku. Tapi jadi malah 21 Pak Eko. Gitu, Pak Eko. Surprise ya. Iya surprise banget makanya. Apa yang Ibu ingin sampaikan ke Bu siapa ini tadi yang ingin Bu Lisa ya? Sebenarnya kalau mau kemo, aku sih mau nyampein ya namanya kita berobat tuh ikhtiar itu kan dengan berbagai cara gitu Pak Eko. Iya, ya. Kalau mau kemo sih nggak masalah, yang penting memang kita tuh harus siapin kondisi kita ya. Kondisi kita harus siap dulu, harus ngerasa yakin lah kita kuat. Tapi kalau memang nggak yakin ya ya udah nanti aja dulu. Tapi tetap ya Pak Eko dengan pola makan itu memang harus apa ya, walaupun misalnya nggak bisa gitu makan telur, tadinya aja aku nggak bisa makan telur, aku coba telur rebus dipotek terus pakai garam makan lagi, aduh aku darah tinggi gaya aku kayak gitu Pak Eko. Darah tinggi gaya, oh, itu selama oke telur rebus pakai bon cabe pakai, aduh aku takut mulus-mulus, ya udahlah kayak gimana lah pokoknya, Yang yang penting bisa penting masuk. iya yang penting bisa masuk gitu. Untuk bisa masuk aja kan perjuangan banget untuk bisa masuk. Ya, ini menjawab pertanyaan Bu Titing rupanya tadi. Iya. Di kemo apa saja efek yang dirasa. Jadi
rupanya itu menjawab, Bu Laila bisa menjawab dengan sangat baik sekali. Bahkan kondisi CA-nya jauh lebih menurun dari Jauh banget, ribuan Pak Eko. menjadi Dari 21. ribuan 3.598 jadi 21. Iya, padahal standarnya 35 ya, Bu ya. Standarnya normalnya 35. Aku mikir gini, ya udah, 21 bener nggak ya sampai kamu make sure lagi suamiku ya. Ini aku bener ya 21 ya. Iya 21 ya. Terus sampai oh iya 21 gitu kayak gimana ya? Amazed aja gitu Pak Eko. Kayak antara oh tapi kan namanya manusia nggak boleh gegabah sombong. Ya udah Bismillah mudah-mudahan sembuh sehat gitu. Terus pas dengar dari dokter bilang pas operasi, oh kamu juga kelengketan udah nggak ada. Ah gitu dok. Ya udah sedikit banget udah yang wah gampang deh ya. Jadi nggak perlu join-join sama bedah digestif kemarin. Ah ya Allah aku bersyukur Pak Eko. Bener-bener bersyukur banget. Itu Pak Eko. Apa tanggapan tadi spontanitas ya? Setelah mengalami perenungan dari mulai 3.000 sekian menjadi 21, Hmm? eh, apa perasaan psikologis yang diterima? Rasa bahagia, rasa happy, kemudian masa Rasanya depan tuh menjadi panjang bingung kembali itu gitu gimana? Peko. Jadi gimana ya awalnya tuh seneng seneng sampai ya ya bener ya. Ah, segini ya. Kok sampai bener kayak kok kok bisa sih aku kan pada minta sama Allah cuma 100 kok jadi 21 gitu ratusan gitu. Jadi mikir oh ya Allah Masya Allah jadi memang benar ya Peko tapi memang kita juga jangan lupa berdoa ya maksudnya minta Ya, sama Allah juga gitu kayaknya semuanya itu harus seimbang gitu hablu minallahnya gitu juga ya, maksud ya. aku gitu jadi ya semua proses-prosesnya memang ya berat memang berat banget sih Pak Eko ya dari aku puntur aja tuh aku sampai jenuh Pak Eko sampai aku bilang sama suamiku kan suamiku semangat banget kamu tuh nggak tahu ya gimana rasanya ditusuk aku bilang gitu udah sakit gitu maksudnya saking aku kepengen bisa makan gitu Pak Eko saking kepengen bisa makan ya apa gitu tapi aku bilang ya ada nggak ya cara aku dihipnotis gitu biar aku bisa makan gitu. Oh, dia ngelantur aja hipnotis kata suamiku. Aku juga pengen, jadi nggak pengen makan gitu. Tapi ya aku pengen. Sampai aku tiap hari, Pak Eko, motivasinya nontonin mukbangnya Next Carlos, Starboy Kun. Biar bisa selamat makan. Kata, aku ya Allah, kok nikmat makan aja dicabut. Aku pikir gitu kan. Coba kayak gimana? Oh ya udah, aku nontonin mukbangnya semua sampai nanakut. Siapa aja lah aku tonton gitu. Oh gitu ya berarti makan kayaknya mereka cuma langsung serup-serup aja ya udahlah kayak aku bisa gitu itu sih Pak. Ya, tapi saya sungguh senang. Ini cerita bagus dan menarik karena ini pasti akan masuk ke YouTube ini. Sebenarnya dari bulan November Pak Eko cuma karena November aku udah pengen cerita tapi kayaknya aku pos operasi tuh kondisinya tuh aduh sakit banget kayaknya sakitnya tuh luar biasa gitu Pak Eko jadi sakit pos operasinya ya Pak Eko ya jadi kayaknya aku bilang ada nanti aja deh gitu pikir gitu aku maksudnya pengen sharing gitu kalau aku semangat gitu walaupun memang siapa sih yang nggak sedih gitu ya? Siapa sih yang nggak pernah mikir kalau divonis kanker tuh hidupnya bakal, aduh bulan depan tuh jangan kan bulan depan besok aja masih bisa nggak ya hidup gitu sih Pak Eko. Cara berpikir melihat masa depan yang sangat suram ya. Iya Kelap. Pak Eko. Jadi kan pasti kita yang pertama kali tuh denial dulu ya. Kayak, aduh gimana ya? Kayaknya aku dari denial itu udah yang, oh ya udah aku udah pasrah deh. Kayaknya semua itu kan udah tertulis di Lauhul Mahfuz ya Pak Eko ya. Ya. Kayaknya aku umur sekian dikasih penyakit sekian, kayaknya mau aku nolak pun nggak akan bisa gitu. Gitu. Dan dokter memang kalau ngomong ya mau gimana lagi gitu kan setiap dokter bisa nggak ya aku nggak dibikin stoma ya gimana itu penyakit kamu ya jalanin lah wah aku nangis gitu aja Pak Eko. Dan aku, aduh kenapa ya jadi kayaknya aku pikir ya udahlah memang kayaknya hidup memang harus ada yang omongan kejam-kejam dulu biar kita semangat kali ya aku pikir gitu sih Pak Ba- Eko. Bagaimana tanggapan mertua dan suami setelah melihat perkembangan seperti ini, Bu? Iya mertua aku bilang ya udah pokoknya tetap dijaga pola makannya jangan sampai apa namanya jangan sampai kena gula maksudnya makan gula atau apapun kan memang aku nggak ada diabetes sih Pak Eko Ya. bapak mertua yang diabetes bapak mertua aja katanya bapak mertua aku bilang bapak aja berhasil gitu kan oke bapak aja bisa ya aku pikir gitu ya apalagi aku kan aku harus masih muda pasti bisa walaupun beda case penyakitnya gitu aku pikir
Ya udahlah, tuh suamiku bilang ya udahlah pokoknya jangan capek-capek, aku aja nggak capek kok. Suamiku bilang gitu, aku aja nggak pernah capek nemenin kamu sama semangatin kamu. Aku pikir oke, ya udah deh aku bisa, aku bilang gitu. Itu Pak Eko. Suami hebat. Suami hebat. Iya benar, iya Pak. Salam buat suami dan mertua, Bu. Iya Pak Eko. Terima kasih Pesan banyak untuk saya. testimoninya. Ini menyemangati ya, teman-teman. Sama-sama Pak Eko, pokoknya semangat terus, jangan pernah. Pokoknya semangat terus Pak Eko. Karena kemarin saya tuh sempat telepon-teleponan sama teman saya udah nyemangatin dia, tapi ternyata teman saya dipanggil duluan Pak Eko. Jadi aku pikir aku harus lebih semangat lagi. Terima kasih banyak, Bu. Ini luar biasa. Iya Salut Pak buat Eko. Ibu. Perjuangannya, disiplinnya luar biasa. Walaupun melalui cerita-cerita yang dramatis, tapi luar biasa. Iya Pak Eko. Terima kasih banyak. Saya lebih ya. Iya. Sama-sama Pak Eko. Asal kita Salam buat jangan duduk keluarga. barengan Pak Eko. Kalau duduk barengan aku takut jadi Upin Ipin kita. Kalau ini kutukan, Bu. Kalau ini kutukan, udah nggak bisa tumbuh lagi. Baik. Maaf ya Pak Eko bercanda. Enggak, saya senang. Ada yang menspil kepala saya, senang saya. Bisa ketawa-ketawa masalahnya. Ketawa membuat hormon dopamin, endorfin, oksitosinnya muncul, jadi kita jadi bahagia, lebih gembira. Iya Gembira adalah iya obat, Bu. benar. Eh, Iya benar. Jangan gembira loh Pak. Pak Baik, Eko.